Jangan keluar malam-malam, nanti ada bayi setan. Gue sorotin kan muka si bayi itu. Set. Mukanya benar-benar hancur. Pas gue keluar dari kamar, gue tiba-tiba terjatuh. Guprak. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Reski. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor kembali teman-teman. Jadi cerita ini saya kutip kembali dari Instagramnya Mas Restu Wiratmaja teman-teman. Buat teman-teman semuanya yang senang atau yang suka membaca cerita horor, kalian boleh tuh berkunjung ke media sosialnya Mas Restu Wiratmaja. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe channel kecil ini, segera kalian subscribe ya, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, cerita untuk mode on. Perkenalkan, nama gue Jen. Gue merupakan mahasiswa salah satu kampus di Yogyakarta. Karena banyak banget tugas, gue cari tempat buat nenangin diri. Dan gue dapat info kalau di Sleman ada salah satu apartemen terkenal, tapi budgetnya murah. Untungnya di apartemen itu ada teman gue, sebut aja namanya Ray. Dia udah lama sih di sana, kira-kira setengah tahun lebih. Gue langsung hubungin Ray. Ray, gue OTW kesana ya. Lu tunggu, jangan kemana-mana. Oke, siap. Gue berangkat dari kosan sekitar asaran dan hanya bawa beberapa baju doang karena mungkin gak akan lama sih. Setelah 1 jam lamanya, akhirnya gue sampai di apartemen tersebut. Sebenarnya gue sewa apartemen ini cuman harian doang, gak kayak Ray yang udah setengah tahun. Karena gue cuman mau lepasin penat doang. Akhirnya gue melakukan kesepakatan dengan si pemilik apartemen itu. Sebut aja Bapak Mah. Bapak Mah sengaja menyewakan dengan harga yang murah karena apartemen ini masih sepi pengunjung. Mas, kalau malam jangan buka jendela kamar C ya. Loh, kenapa mbak? Rapopo mas, ojo dibuka yo. Setelah pembayaran dan persyaratan sudah gue penuhin, gue diantar sama si Mbak Fatma menuju kamar C. Sebenarnya jarak kamar gue dan si Ray gak jauh. Cuma beberapa kamar aja, karena kamar gue di pojok, sedangkan Ray di tengah. Gue dikasih kunci dan lain-lainnya. Gue bilang ke Mbak Fatma, gue mau coba-coba selama seminggu dulu. Kalau ia betah, gue bisa perpanjang. Mbak Fatma menyetujui, kayaknya dia pasrah gitu mau ditempatin atau enggak. Kayak enggak ada respon sama sekali gitu. Akhirnya malam pertama gue nempatin tuh kamar. Gue inget pesan Mbak Fatma untuk tidak membuka jendela di malam hari. Gue ngikutin protokol keamanan aja, ya kali aja ada maksud tertentu gitu. Tapi makin malam hawanya makin dingin. Apa karena AC-nya kebesaran? AC nggak terlalu dingin kok. Tapi malam pertama gue benar-benar kedinginan. Gue coba hubungin Ray, tapi dia nggak aktif. Akhirnya gue beraniin diri buat keluar kamar. Ya sekedar jalan-jalan malam aja sih. Gue lewatin kamar per kamar. Sebenarnya tujuan gue tuh cuma satu. Gue pengen banget pindah ke kamar Ray. Tapi apa daya, gue kagak enakan sama dia. Rasanya baru kali ini gue kayak orang linglung. Gue hampir kehabisan kata-kata buat ngakuin ini. Selama beberapa menit, gue cuma jalan-jalan gak jelas. Yang gue temuin hanya kesunyian, sepi, suara gak jelas, dan satu lagi suara air di kolam berenang. Gue kaget tuh, soalnya suaranya kedengeran banget, kayak dekat dari kamar gue. Loh,
kok suarane sing jendela kamar yo. Tangan gue pengen banget ngebuka gorden jendela, tapi apa daya gue gak berani ngelangkahin omongan Bapak mah. Akhirnya gue gak jadi buka dan memilih untuk tidur walaupun suara air itu mengganggu. Pagi harinya gue langsung cek tuh pemandangan di balik jendela kamar gue. Kali aja bener-bener kolam, jadi gue bisa kebayar gitu rasa penasarannya. Ketika gue buka tuh gorden, gue kaget. Itu kolam ternyata udah nggak kepake. Jadi kayak tempat pembuangan saluran air aja. Loh, jadi siapa yang semalam mandi di kolam itu? Rasa penasaran gue semakin meningkat ketika si Ray kirim pesan seperti ini. Gue nggak paham apa yang disampaikan oleh Ray. Tapi intinya setelah gue selesai mandi dan semuanya, gue ajak Ray untuk makan di luar. Ray pun setuju dengan hal itu. Gue makan di rumah makan dekat apartemen, dan disitulah kita mulai ngebahas sisi kelam dari apartemen. Ojo keluyuran, yen wis wengi, para apik. Loh, piye toh? Aku kan penghuni baru. Seharusnya kamu beritahu dulu. Ray menyeruput teh hangatnya sesaat. Matanya mulai melirik ke kanan dan ke kiri, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Kowe weruh singarane bayi setan. Bayi setan? Anaknya setan? Bukan, bayi setan itu sudah lama menghantui apartemen, terkhusus kamarmu itu. Ucap Ray sambil mengerahkan wajahnya ke arah gue. Gue langsung kaget dengerin penjelasan dari si Ray ini. Seakan-akan dia memojokkan gue dalam ketakutan. Aku ndak paham. Untuk saat ini, kamu jangan keluar malam-malam. Dia kadang bisa mengganggu. Aku saja masih merinding kalau mengingat kejadian kala itu. Rupanya Ray sudah pernah diganggu oleh si bayi setan itu. Alasan dia nggak pindah karena Bapak mah meringankan pembiayaannya yang delay. Jadi hitung-hitung menjaga apartemen. Ray juga seharusnya bisa tutup mulut akan hal ini. Kenapa nggak cerita dulu? Kalau aku ceritain, awakmu gelem anjing prene. Enggak kan? Ya sudah, aku jelasin yo. Kamu mau lanjut atau enggak? Setidaknya kamu nggak boleh keluar malam. Ray menjudahi makannya, dia nggak bayar dan langsung menuju apartemen. Woi, sopo kang arep mbayari? Koe cu. Alhasil gue yang bayarin makanan si Ray. Emang salah gue juga. Gue yang ngajakin dia ke sini. Tapi gue juga dapat suntikan informasi mengenai kamar C di apartemen tersebut. Gue langsung kembali ke kamar dan mencoba melakukan video profile kayak perkenalan prodi mengenai kampus gue. Agaknya ini lumayan berbeda sih. Karena situasi yang gak memungkinkan, jadi gue ngelakuin itu sendiri. Nah, gue cek posisi dan kefokusan kamera, semuanya fix, gak ada kendala. Tapi ketika hasilnya keluar, yang gue dapat malah video yang blur dan suara agak berisik. Padahal gue di kamar cuman sendirian. Akhirnya gue tunjukin tuh ke Ray. Kata Ray gini, Lebih baik kamu keluar dari apartemen ini. Tampaknya si penghuni gak welcome. Aku juga bakal keluar sebentar lagi. Tapi kabur. Ray seperti paham akan keadaan di apartemen itu. Dia seperti menjadi pengingat bagi para penghuninya, tapi tidak bisa untuk dirinya sendiri. Karena dia dililit pembayaran apartemen yang menunggak. Oke lah, video gue gagal total. Kayaknya gue harus cari tempat yang agak bagusan dikit. Tapi kayaknya nggak sekarang. Gue mesti nyiapin materi dulu. Malam harinya gue seperti di penjara, nggak boleh kemana-mana, dan nunggu sampai pagi hari. Ketika gue mau tidur, tiba-tiba gue mendengar suara bayi nangis.
Bulu kuduk gue merinding seketika. Gue coba ngehubungin si Ray, tapi dia nggak angkat. Gue bingung banget apa yang harus gue lakuin. Suara itu arahnya dari jendela, makin jelas dan keras. Gue penasaran dan ingin membuka jendela itu. Ketika gue buka, si bayi nengok ke atas, tepat ke kamar gue. Dia nyebutin nama. Pa, papa, pa, papa. Gue kaget melihat bayi itu merangkak dan mencoba menaiki apartemen. Gue langsung tutup jendela itu dan menutup diri di dalam selimut. Suara itu masih ada, masih jelas, dan sangat-sangat jelas. Pa, papa, pa, papa. Suaranya seperti memohon panggilan kepada ayahnya. Masalahnya, gue bukan ayahnya si bayi kampret itu. Gue coba nenangin diri. Gue baca-baca ayat kursi di dalam hati. Karena dan udah tengah malam, gue gak mungkin kan teriak-teriak kayak orang gila gitu. Tapi ketika gue membuka selimut dan menatap jendela itu, gue dengar ketukan jendela. Gue tahu si bayi itu lagi mencoba memasuki kamar gue. Gue langsung kabur dan keluar kamar. Gue langsung menuju kamar Ray. Ray! Ray! Bukain pintunya! Please Ray! Tolong gue! Ray langsung membuka pintu. Ada apa? Gue langsung masuk dan menuju ke kasur sambil menutupi diri di dalam selimut. Ray menengok kanan dan kiri. Set. Tampaknya dia merasakan hawa yang tidak enak. Dia langsung menutup pintunya dan mencoba nenangin gue. Jen, ono opo? Bayi kui. Kamu ngebuka jendelanya? Kenapa emangnya? Gue langsung membuka diri dari dalam selimut. Waduh, dibilang jangan dibuka, kenapa bandel banget sih? Habis gue penasaran, Ray. Ini bukan masalah penasarannya. Si bayi itu akan ngikutin kamu kemanapun kamu berada, kecuali kalau kamu menghilangkan bau kamu atau keluar dari kamar itu. Jadi si bayi itu udah ngecap gue sebagai ayahnya sendiri. Nah, itu dia. Kamu tahu kenapa Mbak Fatma melarang kamu membukanya? Karena banyak pengunjung yang diganggu oleh si bayi itu gara-gara penasaran membuka jendela itu. Kolam itu adalah tempat di mana ditemukan bayi itu tewas karena dilemparkan dari jendela kamar kamu itu. Terus gimana? Ray masih bingung. Dia mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Untuk selanjutnya, kamu jangan kemana-mana. Biar kamu di kamar aku dulu. Sebagai gantinya, kamu harus keluar dari apartemen ini setelah masalah ini selesai. Paham kan? Kenapa emangnya? Gue masih penasaran sama si bayi itu. Apa sebenarnya yang membuat dia mengganggu gue? Lu tahu siapa pemilik bayi itu? Siapa? Mbak Fatma dan suaminya. Itu kisah kelamnya. Makanya lu jangan bilang-bilang kalau diganggu. Cukup lu bilang bosan aja. Pantas saja selama ini Mbak Fatma tidak peduli dengan apartemennya. Karena si apartemennya mempunyai masa lalu yang sangat menakutkan. Setelah diputuskan, akhirnya malam itu gue nginep di kamar Ray. Walaupun gue masih denger suara percikan air dari kolam. Gue gak mau ngegubrisnya. Ray juga berjanji akan ngeluarin gue dari kamar itu dengan cara apapun. Dia gak mau temannya stres gara-gara si bayi kampret itu.
Hari ketiga gue nginep di apartemen ini serasa sangat berasa efeknya. Badan gue jadi cepet capek dan gue masih kepikiran dengan suara si bayi setan itu. Ray ngambil barang-barang yang gue butuhin di kamar gue. Dia emang udah biasa ngadepin ginian. Sebelum gue, udah ada beberapa penghuni kamar C yang menginap di kamar Ray. Kasusnya sama kayak gue. Ray, lu kenapa gak keluar? Aku bakal keluar kok, tapi nunggu waktu yang tepat. Kapan? Entahlah. Jawabnya dengan santai. Gue masih trauma dengan kejadian semalam. Karena trauma itu, gue gak mau lepasin tuh selimut. Karena masih terngiang-ngiang suara dan rupa buruknya si bayi itu. Oh iya, malam ini aku mau keluar. Kowe ojo metu sing kamar yo. Lah, kok gitu? Palingan sebentar kok. Gue cuman bisa pasrah pas Ray mau keluar dari apartemen. Oh iya, sebenarnya ada beberapa lagi yang menghuni apartemen ini. Tapi mereka lagi ada urusan. Jadi kadang-kadang aja baliknya. Pas kejadian kemarin itu, bener-bener cuman gue berdua. Gue dan Ray. Makanya gue takut kalau dia sampai keluar dari apartemen ini. Karena benar-benar sepi banget. Terlepas dari itu semua, gue cuman bisa ngeyakinin dalam diri bakal kayak gimana ke depannya. Oh iya, inget jangan keluar lagi, oke? Gue mau cepet keluar dari apartemen ini. Gimana caranya? Nanti aku urusin. Tahan aja dulu sehari lagi, oke? Karena ini permintaan Ray, gue turutin aja. Barulah dia mau keluar dari apartemen. Dia gak bosan-bosannya ngingetin gue untuk tidak keluar kamar. Katanya si bayi itu bakal nyariin gue kemanapun gue berada selama gue masih ada di apartemen ini. Gue cuman bisa mainin laptop sambil dengerin musik. Tapi semua menjadi kacau ketika lampu apartemen mati dengan serentak. Loh, kok mati? Gue nyalain flash handphone dan berniat menuju tempat kilometer dari listrik apartemen ini. Tapi begitu gue megang si gagang pintu, tiba-tiba gue mendengar suara bayi menangis. Gue langsung mundur dan menuju kasur. Gue udah gak kuat lagi dengan keadaan di apartemen ini. Gue coba hubungin Ray. Dia untungnya aktif dan mengangkat telepon. Kenapa, Jen? Ray, buruan balik. Ada apa? Bayi itu, Ray, muncul lagi. Oh, oke, bentar. Gue coba nenangin diri karena lampu masih juga padam. Gue hanya bisa menyinari sekeliling ruangan dengan flash. Namun ada ketukan pintu dari tangan mungil yang terus-menerus menggemakan kalimat, Pa, Papa, Pa, Papa. Suara itu terus-menerus terdengar hingga gue merasa risih dan menutup telinga. Pa, Papa, Pa, Papa. Suaranya benar-benar bikin gue drop banget. Seakan-akan dia datang di waktu yang tidak tepat. Di waktu orang-orang lagi sepi-sepinya, suasana lagi mencekam dan gelap, dia datang benar-benar bikin orang jantungan. Gue cuman diamin suara itu, akhirnya beberapa saat menghilang. Gue ambil kesempatan ini buat ngechat si Ray, tapi dia malah checklist 1. Ya Allah, ini anak kenapa checklist 1 sih? Ucap gue dalam hati. Namun, baru aja gue buka HP dan kebetulan pencahayaan HP gue full banget. Dan tiba-tiba jendela digedor-gedor lagi oleh si bayi itu. Dia ngucapin kalimat yang sama. Pa, Papa, Pa, Papa. Gue sontak kaget dan berteriak.
Saking paniknya gue keluar tuh dari kamar. Aturan gue gak boleh keluar dari kamar. Pas gue keluar dari kamar, gue tiba-tiba terjatuh. Guprak. Mungkin karena saking takutnya, HP gue kelempar tuh, tapi masih nyala. Pencahayaan juga masih normal. Gue berhasil ambil HP itu sambil merangkak. Tapi pas gue mau berdiri, tiba-tiba si tangan bayi itu udah ada di kaki gue. Gue sorotin kan muka si bayi itu. Set. Mukanya benar-benar hancur. Ari-arinya masih ada dan setengah hancur perutnya. Gue gerak-gerakin kaki gue dan mencoba untuk mundur ke belakang. Bayi itu ngejar gue sambil merangkak, sambil bilang, Pa, Papa, Pa, Papa. gue udah gak peduli lagi dengan hari itu. Yang terpenting, gue bisa selamat dan bisa tenang. Lalu gue lari ke lobi dan mencoba keluar dari apartemen itu. Posisi gue udah kayak orang gila, cuman pakai kolor dan kaos oblong. Gue coba cari tempat bercahaya. Mungkin itu bisa bantu gue buat nenangin diri. Gue udah kayak kehilangan pikiran. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya lemas banget. Tubuh udah kayak gak ada respon sama sekali. Pandangan gue juga jadi semu. Pikiran gue kacau. Yang gue ingat cuman kalimat, Pa, Papa, Pa, Papa. Bayi itu benar-benar bikin jantung gue ekspres kerjanya. Untungnya gue kagak mati tadi. Setelah selang setengah jam gue di luaran, si Ray nelpon gue. Gue angkat, tapi dengan jawaban yang lesu. Dia nanyain keberadaan gue. Gue ada di dekat warung yang pernah kita nongkrong. Lu kesini aja. Ray kaget. Kok bisa sih gue keluar? Padahal kan gue disuruh di dalam kamar doang. Muli ayo. Kagak. Gue kagak mau balik. Ya udah, tunggu bentar di sana. Ray berencana jemput gue. Dia udah khawatir banget dengan keadaan gue waktu itu. Akhirnya Ray jemput gue sambil bawain jaket dan makanan. Dia tahu gue kalau sekalinya lagi gak mood, bakalan kepeduliin diri sendiri. Dia ngertiin banget. Bayi itu, Dah lah, gue males ceritanya. lu kenapa Jen? Lu mau tahu? Ray hanya terdiam. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Barusan aja kaki gue dipegang sama si bayi laknat itu. Dia ngejar-ngejar gue, gedokin pintu dan jendela. Ray masih menyimak penjelasan gue. Dia gak ada habisnya ngejar-ngejar gue, Ray. Barusan aja dia tadi mau ngebunuh gue dengan keadaan stres. Untung gue gak ada riwayat jantungan. Kalau ada, gue bisa mati tuh gegara bayi setan itu. Besok kamu keluar ya. Loh, lunya gimana? Gue tadi habis ke rumah Mbak Fatma. Gue jelasin ke dia kalau lu mau keluar karena ada urusan kampus. Gue cuma bisa bantu kayak gitu, Jane. Gue kira lu penghuni terakhir di kamar C apartemen itu. Bayi itu apakah dia dikuburkan secara layak? Terus kenapa Mbak Fatma tidak cerita dari awal? Itu tidak tahu, Jane. Kemungkinan sebagian aib juga sih. Jadi ditutup gitu aja. Besok lu keluar, gue bantuin kok. Karena posisinya udah pagi hari, gue balik lagi ke apartemen karena ajakan Ray. Anehnya si lampu udah menyala dan penghuninya pun sudah berdatangan kembali. Gue istirahat di kamar Ray. Ray udah tahu posisi selimut yang udah di lantai, laptop yang masih menyala, pintu kamarnya yang terbuka. Itu semua ulah gue. Tapi Ray memakluminya. Kamu tidur, saya jagain kamu. Lagian, ini hari terakhir kamu di apartemen ini. Tidur yang nyenyak. Gue tidur dengan posisi tubuh yang udah overtime. Benar-benar capek.
Gue gak mau ada pikiran serem lagi mengenai si bayi setan itu. Gue mau cepet balik ke kosan lagi. Pagi harinya, Ray udah siapin barang-barang gue. Mbak Fatma juga udah stay di lobi untuk menyambut kepergian gue. Kata Ray, dia bakalan nyusul kok, tapi waktunya belum diketahui. Setelah pamit, gue balik ke kosan, dan 1 minggu setelah kejadian itu, gue hubungin Ray, dan dia juga udah pindah dari apartemen itu. Katanya apartemen itu sepi pengunjung karena keangkerannya di kamar C. Mungkin ini adalah pengalaman terburuk dan berharga gue, dan sisanya terserah yang di atas. Oke teman-teman, jadi seperti itu ceritanya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan buat kalian semua yang mempunyai cerita horor, boleh tuh kalian share ceritanya ke email yang ada di bawah ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.